I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya. Pembahasan apresiasi prosa fiksi pada pertemuan ke-10 ini, saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai pengaruh latar tempat terhadap karakter tokoh pada sebuah film, yaitu yang berjudul Filosofi Kopi. Mari tonton sampai habis untuk mengetahui penjelasannya ya. Selama ada yang namanya kopi, orang-orang dapat menemukan dirinya di sini. Kamu yang meracik semua kopi di sini? Iya. Saya kesini untuk memberikan sebuah tantangan khusus untuk Anda. Cuma 1 house blend dan 100 juta jadi milik kamu. As simple as that. Duit tantangan 100 juta jadi 1 miliar, apanya yang susah sih? Gue gak ngerti deh apa yang ada di otak lo, Ben. Sakit tuh. Karena kalau emang ada orang yang bisa bikin kopi paling enak di Jakarta ataupun di Indonesia, ya orang itu pasti gue. Jadi Anda bilang Perfecto kopi terbaik di dunia. Apa dasarnya? Maksud Anda ada kopi yang lebih baik dari Perfecto? Iya. Saya nggak pernah bercanda soal kopi. Nggak mungkin lah nggak ada rahasianya. Maksud lo apa? Tiba-tiba datang ke Filosofi Kopi, lo ngancurin usaha yang udah gue bangun sama Jody selama bertahun-tahun. Kalau lo nggak datang, semua nggak akan kacau kayak begini. Jod, orang waras macam apa sih yang ngebandingin kopi dari biji terbaik nih yang disiapkan dengan cara paling sophisticated? Dengan pengalaman gue bertahun-tahun, ilmu yang gue timba kemana-mana, sama kopi yang diseduh langsung sama petani kampung. Coba lo jelasin sama gue. Mulut lo tuh... Kalau kamu ngerasa udah ngelakuin yang terbaik, mungkin sekarang kamu harus terima. Ben, your coffee perfect. Teman-teman ada yang sudah tahu belum cerita dari film yang berjudul Filosofi Kopi? Sebelum saya menjelaskan hasil analisis mengenai pengaruh latar terhadap karakter tokoh pada film ini, saya akan menceritakan sedikit sinopsisnya. Filosofi Kopi adalah sebuah film yang disutradarai oleh Angga Dimas Sasongko. Film yang mengisahkan tentang 2 sahabat, Ben diperankan oleh Chico Jericho, dan Jody diperankan oleh Rio Dewanto. Film ini mengambil latar belakang di sebuah kedai kopi kecil. Mereka tidak hanya menyajikan kopi, tetapi juga cerita dan makna khusus dengan setiap jenis kopi yang mereka hidangkan. Film ini mengikuti kisah persahabatan mereka dan bagaimana kedai kopi tersebut menjadi tempat bagi karakter-karakter lain untuk berbagi pengalaman hidup mereka. Filosofi Kopi adalah kisah tentang cinta, persahabatan, dan filosofi hidup yang dihidangkan dalam secangkir kopi. Nah, setelah mengetahui sinopsis pada filmnya, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai pengaruh latar tempat terhadap karakter tokoh pada film ini. Pengaruh latar terhadap karakter tokoh yang pertama yaitu tempat kumpul dan inspirasi. Kedai kopi ini adalah tempat kumpul yang penting bagi karakter utama, Ben dan Jody. Ini bukan hanya tempat bisnis, tetapi juga tempat di mana mereka mendiskusikan ide-ide, bercerita, dan mengejar impian mereka. Kedai kopi ini memberikan inspirasi dan semangat bagi karakter-karakter. Pengaruh latar terhadap karakter tokoh yang kedua yaitu lingkungan dan nuansa. Kedai kopi memiliki suasana yang khas dengan aroma kopi yang harum dan dekorasi yang unik. Lingkungan ini menciptakan suasana yang mendukung bagi percakapan mendalam, refleksi, dan pertumbuhan karakter. Pengaruh latar terhadap karakter tokoh yang ketiga yaitu pertemuan dan hubungan.
Sejumlah karakter lain datang dan pergi dari kedai kopi ini, menciptakan hubungan yang beragam dalam cerita, bertemu, berinteraksi, dan berbagi pengalaman hidup. Yang keempat yaitu cerita dan filosofi. Kedai kopi ini memiliki konsep filosofi kopi yang unik, di mana setiap jenis kopi memiliki cerita dan makna tersendiri. Ini menciptakan benang merah dalam film yang menggambarkan bagaimana kisah hidup dan karakter-karakter dalam film ini memiliki lapisan dan makna yang dalam seperti kopi. Teman-teman dapat melihat cuplikannya pada video berikut ini. Kedai kita ganti nama jadi Filosofi Kopi. Benar, John. Setiap kopi itu punya filosofinya masing-masing. Jadi dengan begitu kedai kita punya signature sendiri. Jadi barista di sini gua nge-treat. Jadi setiap kali customer datang ke sini dia bisa ngejelasin ini kopi berasal dari mana dan filosofinya apa. Contohnya, filosofi cappuccino adalah kopi yang harus disajikan secantik mungkin. Karena cappuccino itu kopi yang cocok untuk orang yang suka kelembutan sekaligus keindahan. Cappuccino sepertiga kopi, sepertiga susu, dan sepertiga. Dengan begitu, setiap kali orang yang datang ke sini bisa menemukan dirinya di sini. Pengaruh latar tempat terhadap karakter tokoh yang terakhir yaitu perjalanan karakter. Selama film ini, mereka menghadapi tantangan, konflik, dan pertumbuhan dalam lingkungan kedai kopi yang memberikan tempat bagi perkembangan karakter. Konflik antara Ben dan Jody dalam filosofi kopi adalah tentang perbedaan pandangan terhadap bisnis kedai kopi. Ben memiliki pandangan lebih tradisional dan ingin mempertahankan konsep filosofi kopi yang kental dalam bisnis mereka. Ia menganggap bahwa kopi bukan hanya minuman, tetapi juga harus memiliki cerita dan makna. Di sisi lain, Jody ingin mengembangkan bisnis kedai kopi mereka. Dia melihat potensi untuk meraih kesuksesan finansial dengan merambah ke pasar yang lebih luas dan mungkin mengubah konsep filosofi kopi agar lebih komersial. Agar teman-teman lebih paham terkait penjelasan konflik antara Ben dan Jody yang saya jelaskan, teman-teman dapat melihat cuplikan videonya berikut ini. Ais karamel macchiato. Iya, gua tahu enak, gua pernah coba. Terus kenapa? Ya kita bikin menu kayak gini. Kita bisa jual harganya mahal, cuan, men. Jod, lo ngerti gak sih maksud gue kalau misalnya kita buka kedai kayak beginian nih, udah banyak di Jakarta ataupun di Indonesia. Ngapain kita buka lagi? Mending kita buka kedai kopi yang punya signature kopi sendiri, iya gak sih? Ya, tapi lu tahu kan, kedai dia mendunia. Udah. Lo kebanyakan minum es krim, mendingan sekarang lo ikut gue kasih tau lo kedai yang proper tuh kayak gimana. Udah, ikut gue sini, lo cobain dulu. Sini. Ben. Gua tahu Ben. Buka kedai kopi yang otentik itu mungkin emang penting buat dia. Tapi dia orang lupa, kalau pada akhirnya ini gak berhasil, gue yang harus nanggung semuanya. Gue gak bisa pertaruhin ini sekarang. Gue ada di sini sekarang nih buat siapa? Lo sama sekali gak hargain gue. Kedai filosofi kopi ini rame. Itu karena siapa? Lo tau gak? Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai pengaruh latar terhadap karakter tokoh pada film yang berjudul Filosofi Kopi. Semoga dapat dipahami. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know